Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saat ini ibadah Sabat kita telah memasuki masa Advent Natal dengan tema Pandemi di Natal Pertama. Tema ini mengajak kita menyadari bahwa pada Natal pertama saat Yesus dilahirkan, tidak hanya diwarnai sukacita, damai dan sejahtera. Natal pertama yang sangat sederhana dan jauh dari kemewahan itu pun diwarnai pandemi dalam bentuk banjir darah dengan banyaknya kematian anak-anak dan bayi sampai dengan usia 2 tahun. Tema ini menjadi sangat relevan untuk Natal tahun ini karena kita masih berjuang mengatasi pandemi COVID-19 yang telah merenggut banyak sekali nyawa di seluruh dunia. Untuk memulai ibadah Sabat kali ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 81, bait 1 dan bait 5, O Datanglah Immanuel dan seterusnya. Kami undang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara, marilah kebaktian Sabat saat ini bersama-sama kita kuduskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Salam kasih dalam Kristus bagi saudara semua. Dan bagi saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita mengakui dosa kita dengan membaca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8a yang berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Mari kita berdoa. Tuhan, sabdamu sungguh menegur kami. Ternyata kasih yang kami pikir
sudah kami lakukan selama ini ternyata tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Kasih kami ternyata masih berpusat pada diri kami sendiri, belum pada orang-orang yang kami sebut kami kasihi. Ampunilah kami Tuhan, ajarilah kami mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku bawa dosa
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan pikiran dan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami kembali bertemu dengan Engkau, bertemu dengan saudara sesama kami dalam persekutuan, dalam ibadah Sabat. Tuhan, sebentar kami hendak membaca serta merenungkan sabda-Mu. Bimbinglah dan tuntunlah kami agar kami mampu mendengar dengan baik, terlebih lagi memberlakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus kami telah siap menyambut sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pada hari ini dari Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Saya mengajak saudara yang ada di rumah untuk membuka Alkitab juga. Jikalau Bapak Ibu bersama-sama dengan anak membacanya, mari ini momen yang bagus untuk menolong anak-anak untuk membukakan Alkitab. Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Yesus Kristus bagi kita semua. Yang berbahagia adalah yang merenungkan sabda Tuhan dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar saudara? Perkenalkan, mungkin ini pertama kali saya berjumpa dengan saudara-saudara. Saya Pendeta Eunike Trikayasudi. Saya saat ini melayani di Gereja Kristen Jawa Jakarta, atau orang-orang lebih sering mengenalnya dengan GKJ Rawamangun. Tetapi asal saya bukan dari Jakarta, asal saya dari Purwokerto. Jadi kalau saudara familiar dengan ngapak-ngapak, nah disitulah saya bertumbuh selama 18 tahun. Jadi kalau nanti saya berbicara banyak ngapak-ngapaknya kelihatan, ya itu wajar. Saudara, bagaimana persiapan Natal saudara? Para ibu ini biasanya di rumah, mungkin juga bapak sudah mulai membuat kastengel, apel bolen, kue salju, kacang bawang. Sudah jadi, Bapak Ibu? Nah, katanya mau Natalan. Biasanya nih di minggu-minggu begini, para ibu atau bapak juga uplek bae nang dapur. Wah, tahu ya uplek bae nang dapur? Maksudnya sibuk di dapur. Nggak masak harian nggak masalah. Anak dan suami atau sekeluarga jajan GoFood, GrabFood, atau jajan di luar, nggak masalah. Yang penting mau bantuin ibu melocoi kacang. Tahu ya melocoi kacang? Jadi membuat kacang itu terlepas dari kulit-kulitnya. Karena untuk persiapan membuat kacang bawang. Ora papa, ora masak ora papa. Sing penting gelem pada melocoi kacang. Saudara, suasana seperti ini kan yang dinantikan pada setiap keluarga. Suasana seperti inilah yang selalu dinanti-nanti di tengah keluarga kita. Setidaknya 1 tahun sekali.
Hari Natal selalu kita rayakan dengan gembira, dengan sukacita, dengan bahagia. Diwarnai dengan hiasan lampu, kerlap-kerlip, dan pernak-pernik yang indah gemilau. Rumah kita hias, gedung gereja dihias, toko-toko juga sudah diwarnai dengan pernak-pernik. Bahkan mal-mal itu kalau tanggal 1 Desember sudah mulai yang namanya lagu-lagu Natal diperdengarkan. Bahkan mungkin bagi saudara yang asalnya dari kampung Kristen, wah, di kampung itu biasanya ramai sekali. Disiapkan hiasan yang sedemikian rupa, sehingga terlihat indah, terlihat terang benderang, menimbulkan rasa senang, nyaman, damai, tentram gitu ya. Terlebih lagi buat kita yang sungguh-sungguh memahami arti kelahiran Yesus Kristus. Yang namanya pergumulan, kesusahan 1 tahun, masalah-masalah kehidupan dalam tahun 2020 seolah hilang dalam sekejap. Karena apa? Setiap orang larut dalam euforia hari Natal yang gegap gempita. Saudaraku, tahun 2020. Dapatkah tahun 2020 ini kita merasakan gegap gempita di hari Natal itu? Jika biasanya setiap tahun kita bersama-sama dengan excited menyiapkan gemerlap atau menyiapkan dengan sukacita Natal, tahun ini di tengah pandemi, bisakah kita merasakan gegap gempita Natal itu? Di tengah suasana yang mencekam oleh pandemi yang seakan tidak terlihat ujungnya. Semula di bulan Agustus, mungkin ketika pandemi itu sudah berlangsung 6 bulan, kita optimis bahwa akhir tahun 2020 suasananya akan kembali. Pandemi akan berakhir. Tetapi 6 bulan berlalu. 7 bulan berlalu, 8 bulan, 9 bulan, dan waktu terus berjalan. Pandemi malah terus meningkat. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara merasakan pandemi itu secara nyata. Apakah Bapak Ibu masih mawas diri, bahkan merasa cemas ketika bertemu dengan banyak orang? Saya sendiri karena tinggal di depan rumah sakit rujukan COVID-19 sejak awal Maret sampai saat ini, yang didengar dan dilihat adalah ambulans yang hilir mudik membawa pasien dan jenazah COVID-19. Suasana Natal tahun ini sungguh berbeda. Natal yang muram, Natal yang didominasi kesedihan dan kecemasan. Namun saudara, pada titik inilah kita sedang kembali pada Natal yang sesungguhnya. Natal mula-mula. Saudara, Injil Matius mempersaksikan pada kita semua bahwa peristiwa Natal yang pertama, Natal mula-mula, diwarnai dengan peristiwa penindasan, kecemasan, dan kematian. Ini adalah peristiwa buntut dari reaksi Herodes ketika orang-orang Majus yang tadinya menjanjikan bahwa akan kembali lewat jalan atau lewat kerajaan Herodes, tetapi mereka tidak kembali melapor di mana tempat kelahiran Yesus. Jelas Herodes marah karena Herodes merasa diperdaya oleh orang Majus. Dan dalam kemarahan itu, dia membunuh semua anak di bawah usia 2 tahun. Saudara, tidak terbayangkan betapa pedih dan memilukan hati kita melihat atau ketika kita berada di
di suasana atau di kota itu, di desa yang disebut Bethlehem itu. Betapa memilukannya situasi atau betapa mencekamnya situasi di Bethlehem dan sekitarnya. Para orang tua menangis meratapi anak-anak mereka yang dibunuh akibat kekejaman Herodes. Meski demikian, peristiwa ini, peristiwa yang memilukan, kesedihan ini ternyata telah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh seorang nabi bernama Yeremia. Matius mencatat nubuat Yeremia untuk Bethlehem dan sekitarnya. Matius mencatat suatu peristiwa yang sangat menyedihkan di Rama, yaitu sebuah kota kecil yang terletak sangat dekat dengan Bethlehem. Di kota Rama inilah Rahel, seorang ibu, melahirkan Benyamin, kemudian meninggal dan dikuburkan di sana. Kalau kita ingat tokoh Elkana, ayah Samuel, juga berasal dari kota ini. Samuel pun dilahirkan di Rama, bahkan mati dan dikuburkan di sana. Kita juga ingat Yusuf Arimatea, seorang murid Tuhan Yesus yang memberikan kuburan bagi Tuhan Yesus, juga berasal dari kota Rama. Jadi kota Rama ini yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dipakai oleh Allah untuk menjadi simbol yang indah, untuk meratapi kedukaan yang mendalam. Tetapi tidak kalah pentingnya saudara-saudara untuk melihat bahwa Yeremia pasal 31 ayat 15 terletak pada konteks pengharapan. Jadi Yeremia tidak sekadar bicara tentang kesedihan dan kepedihan di kota Rama, tetapi Yeremia juga berbicara tentang pengharapan setelah kepedihan. Pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel akan berakhir. Umat Allah akan diselamatkan kembali. Dan Matius, Injil Matius yang kita baca ingin menunjukkan bahwa dalam Natal mula-mula pada waktu itu, Yesus masuk dalam kondisi umat Israel yang dibuang. Jadi Yesus tahu persis situasi yang dialami oleh umat Israel. Namun sekali lagi, tidak berhenti pada kesedihan saja. Nabi Yeremia juga memberikan nubuat bagi orang-orang di Rama bahwa Tuhan akan mengubah tangisan mereka menjadi sukacita yang besar. Apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal 31 ayat 15 yang kemudian dikutip oleh Matius, dikatakan di sana, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Tapi oleh situasi itu, Allah tidak tinggal diam. Allah mendengar tangisan Rahel yang mewakili tangisan ibu-ibu yang berduka. Dan Allah mengubah tangisan itu menjadi sukacita, seperti nubuat Yeremia. Yeremia menubuatkan pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, perhatikan. Alkitab tidak menutupi kepahitan kehidupan dalam dunia ini. Alkitab menyatakan dengan jelas. Melalui Nabi Yeremia, Allah mengatakan dengan jujur bahwa kenyataan hidup adalah pahit. Bacaan Alkitab hari ini membukakan mata kita semua bahwa selama kita hidup di dunia, maka akan selalu ada duka dan derita.
Jika kita menengok ke sejarah negeri kita Indonesia, banyak peristiwa kelam terjadi di sekitar hari Natal. Kita masih ingat peristiwa ketika dekat-dekat setelah Natal, pesawat Adam Air tujuan Manado jatuh. Lalu ada juga peristiwa pasca Natal, tsunami yang menghantam di Aceh. Peristiwa ini kita alami dan itu terjadi di seputar hari Natal. Dan saat ini kita mengalami pandemi. Sebelum bahkan sesudah Natal, mungkin kita akan masih mengalami pandemi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita disadarkan bahwa kita membutuhkan juru selamat. Dialah Yesus yang bahkan kelahirannya dalam peristiwa Natal mula-mula itu, Dia berada di tengah kenyataan pahitnya hidup. Yesus sendiri lahir dikelilingi tangis dan rasa cemas keluarga-keluarga di Bethlehem. Ya, memang dinyatakan dalam Matius juga bahwa ada para Majus yang dengan gembira sukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus, tetapi konteks secara umum ketika Yesus lahir penuh ratap tangis. Yesus dikelilingi oleh tangis dan rasa cemas keluarga-keluarga di Bethlehem. Oleh karena itu kita bisa yakin bahwa Kristus mengerti jeritan orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Karena Ia sendiri lahir di tengah situasi itu. Saudaraku yang terkasih, kehidupan ini tidak akan pernah hancur hanya oleh duka dan derita. Kasih Tuhan yang kita rasakan selalu nyata di tengah ratap tangis dan duka. Memang harus kita akui, tidak mudah mengalami kasih Allah di tengah realitas duka dan derita, juga pandemi yang kita alami. Namun percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita hari ini, pandemi yang terjadi pada kita hari ini, ada di dalam jangkauan kasih Allah yang jauh lebih besar. Jangan biarkan duka, derita, dan pandemi menghancurkan pengharapan kita. Jangan biarkan pandemi ini membuat kita kehilangan iman akan kasih Allah yang jauh lebih besar. Ingatlah sejarah bahwa bahkan 2000 tahun silam di tengah jerit tangis para keluarga yang butuh diselamatkan, telah hadir Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Maka dengan iman dan keyakinan hari ini, ketika kita sedih, meratap, dan menangis karena pandemi, kita juga yakin bahwa Juru Selamat itu lahir dan datang di tengah kita. Jangan biarkan pandemi ini menghilangkan pengharapan dan sukacita kita di hari Natal. Tetaplah masak, tetaplah membuat apel bolen, kacang bawang, tetaplah melocoi kacang bareng-bareng. Karena itu sukacita di tengah keluarga, saudara, bukan? Rayakanlah Natal dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya.
sadari Dia Tuhan yang memperdulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang memperdulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Dia segalanya. Dia segalanya. Iki dewe wis merdeka, wis ora dire dosa. Berguna bekti menggusti, lan resnani pepada. Sigi dewe umat Kristen, sing mesti nderek Gusti. Injil suci diwartakna nganggo tresna sejati. Keselamatan lan kabegjan, sing mesti ngiring urip. Ditebusna Gusti Yesus, inyong dadi slamete. Sajeke aku nerek Gusti, uripku tansah diberkahi. Atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kamaringi. Sajeke aku nerek Gusti, uripku tansah diberkahi. Atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun,
Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Siki dewek umat Kristen sing mesti nderek Gusti. Injil suci diwartakna nganggo tresna sejati. Keselamatan lan kabegjan sing mesti ngiring urip. Ditebusna Gusti Yesus inyong dadi slamete. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Bapak, Ibu, Saudara, persembahan yang telah kita siapkan bagi kemuliaan Tuhan besok akan kita belanjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan akan kita bagikan untuk mereka yang ada di sekitar kita sebagai ungkapan sukacita Natal di saat pandemi ini dan sebagai persembahan kita pada Tuhan. Dasar persembahan kita baca dari Matius pasal 2 ayat 11 yang berbunyi demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian sebagai ayat dasar di dalam kita atur persembahan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan
Bapak dan saudara serta anak-anak, baik yang ada di dekat di sini ataupun di kejauhan, satu hati kita akan menghadap Tuhan di dalam doa persembahan yang sudah kita himpun ini dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang di dalam doa untuk menaikkan syukur atas kesempatan kami boleh beribadah pada saat ini. Kami mengucap syukur juga bahwa masih diperkenankan hidup di tengah tantangan kehidupan kami yang tidak semakin ringan, tetapi berkat-Mu terus mengalir. Ucapan syukur juga kami nyatakan kepada Tuhan atas sandang, pangan, dan papan yang boleh kami nikmati. Sampai juga saat ini, kami bersyukur atas kesempatan kami boleh menghaturkan persembahan sebagai wujud tanggung jawab iman kami untuk berbagi berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kuduskanlah persembahan ini Bapa, agar apa yang kami himpun untuk kami salurkan menjadi bagian berkat kami untuk orang-orang yang kami kasih di sekitar kami, sehingga mereka merasakan juga sukacita karena berkat-Mu. Bapa di surga, di samping syukur kami itu, kami juga menaikkan syafaat saat ini untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, untuk keluarga-keluarga kami, baik yang masih ada bersama kami di tempat kami ini maupun di berbagai tempat yang lain. Curahkan berkat kepada mereka. Kami juga menaikkan syafaat untuk saudara-saudari kami, orang tua kami yang sakit. Jamahan kuasa Tuhan adalah andalan kami untuk mereka. Biarlah Tuhan nyatakan berkat bagi kesembuhan mereka. Saat ini juga Bapa, kami berdoa dalam suasana pandemi COVID ini. Ada juga saudara-saudari kami yang menderita sakit. Kami mau serahkan mereka untuk perlindungan mereka. Dan dalam perkenan Tuhanlah mereka boleh sembuh kembali. Sementara saudara-saudara kami yang akibat COVID ini menderita beban-beban berat secara ekonomi, biarlah juga Tuhan teguhkan pengharapan mereka. Dan berikanlah mereka kesempatan untuk melihat berkat Tuhan di depan sehingga mereka dimampukan kreatif untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan secara ekonomi. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang harus belajar dari jarak jauh. Dengan PJJ mereka harus lakukan. Teknologi yang digunakan biarlah juga dapat dimanfaatkan oleh mereka dengan sebaik-baiknya. Sementara yang sulit untuk mengakses teknologi bagi kepentingan belajar mereka biarlah saatnya juga terselesaikan dan terpenuhi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami di dalam memenuhi apa yang menjadi wajib pemerintah untuk mengatur terkait dengan segala sesuatu bagi cepat terselesaikannya masalah pandemi ini. Bagi para sukarelawan, bagi para tenaga kesehatan, bagi usaha-usaha untuk meminimalisir paparan virus corona ini. Hanya karena kuasa Tuhanlah kami mempercayakan. Juga usaha untuk menemukan vaksin kiranya juga Tuhan sertai para ilmuwan bagi kepentingan ini. Bapak Surgawi, kami juga mengingat situasi bangsa dan negara kami. Terutama dalam situasi di beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Biarlah kuasa Tuhan turun atas mereka, atas para pelaksana, panitia pemilihan untuk kepala daerah itu. Kiranya disertai oleh berkat dan keamanan ketertiban juga terjaga karena kuasa Tuhan sendiri.
Bapa di surga, secara sosial, ekonomi, politik, budaya di tengah bangsa kami, juga kiranya dalam kendali kuasa Tuhan, ketenangan, keamanan biarlah juga semakin tercipta di tengah bangsa dan negara kami. Termasuk juga gereja-gereja Tuhan, biarlah Tuhan perkenankan untuk ambil bagian di dalam menciptakan suasana damai sejahtera sebagai misi gereja yang mengemban dawuh Tuhan sendiri. Inilah doa, syukur, dan syafaat kami, termasuk juga persembahan yang sudah kami aturkan ini. Sekali lagi, kuduskan, biarlah bermanfaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mantapkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengirimimu dan saya